Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurliza dengan NIM 2012-40140. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian, tujuan, dan hikmah waris. Sebelum memasuki ke materi, saya ingin sedikit berpantun. Jalan-jalan ke Danau Toba, singgah dulu ke Pantai Rupat. Kalau ingin hidup bahagia, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kepada materinya. Sebelum memperdalam materi, ada baiknya kita tahu dulu nggak sih apa itu pengertian waris? Jadi, waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan ini disebut dengan mawaris. Dalam istilah lain disebut juga dengan faraid, yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut hukum Islam. Lalu, secara etimologi, waris berasal dari kata warisah, yaritsu, irsan. Jadi maknanya yaitu perpindahan hak milik berupa harta dari pewaris kepada ahli waris. Lalu yang selanjutnya, sebab adanya dan hilangnya hak kewarisan. Sebab adanya hak waris yang pertama, hubungan keluarga. Seperti ashabul furud. Ashabul furud yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran, seperti suami, istri, anak, ibu, dan lain sebagainya. Lalu asabah nasabiyah, yaitu ahli waris yang memperoleh sisa harta setelah ashabul furud menerima bagiannya, misalnya anak laki-laki atau saudara laki-laki. Yang terakhir yaitu zawil arham, yaitu kerabat yang lebih jauh seperti bibi atau keponakan dari jalur tertentu yang dapat mewarisi dalam kondisi tertentu menurut sebagian ulama. Yang kedua yaitu hubungan pernikahan. Pernikahan yang sah secara Islam, secara syariat. Lalu yang ketiga yaitu al-wala, yaitu hubungan kekeluargaan yang bukan kandung. Lalu yang terakhir yang keempat yaitu hubungan Islam, yaitu sesama muslim saling mewarisi. Lalu ada yang namanya sebab hilangnya waris. Seperti yang pertama yaitu perbudakan. Jadi hamba sahaya tidak mendapatkan warisan. Lalu yang kedua yaitu perbedaan agama. Seperti orang kafir tidak mewarisi muslim dan sebaliknya juga gitu. Lalu pembunuhan tidak mendapat warisan dari yang dibunuh. Yang terakhir murtad, keluar dari Islam, maka menghilangkan hak waris keluarga muslim. Lalu sekarang ke pembahasan rukun waris dan kewarisan menurut KHI. Menurut KHI ada 3 pembahasan. Yang pertama, muwaris atau pewaris. Yang kedua, waris atau ahli waris. Yang ketiga, al-maurud atau harta warisan. Yang pertama, muwaris atau pewaris yaitu orang yang mewarisi hartanya dengan syarat benar-benar telah meninggal dunia. Yang kedua, yaitu waris atau ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, perkawinan, atau memerdekakan hamba sahaya. Yang ketiga, yaitu al-maurud atau ahli warisan, yaitu segala harta benda atau hak yang menjadi warisan, termasuk uang, tanah, dan lainnya. Jadi, kewarisan menurut KHI terdapat pada pasal 172 dan pasal 173.
pada pasal 172, yaitu ahli waris dipandang Islam jika diketahui dari KTP, pengakuan, atau kesaksian. Lalu pada pasal 173 terhalang jika dihukum karena membunuh atau menganiaya pewaris atau memfitnah dan mengancam hukuman berat. Lalu ke pembahasan kedua nih, yaitu tujuan waris. Tujuan waris ada 4. Yang pertama, keadilan pembagian, yaitu memastikan ahli waris yang berhak mendapat bagian yang wajar sesuai hukum dan norma Islam, mencegah konflik. Lalu, yang kedua yaitu perlindungan ekonomi, yaitu melindungi kepentingan ekonomi dan sosial keluarga yang ditinggal agar tidak mengalami kerugian finansial. Yang ketiga yaitu kelangsungan keluarga, memelihara tradisi, warisan budaya, dan memberikan dukungan finansial bagi anggota keluarga dan rekan. Lalu yang terakhir yaitu kepastian hukum, yaitu menciptakan kerangka hukum yang adil dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan, proporsi, dan perlindungan hak. Lalu ke materi selanjutnya yaitu hikmah waris. Hikmah waris ada 5. Yang pertama, menegakkan nilai prikemanusiaan, yaitu memastikan setiap manusia mendapat haknya secara adil dan bermartabat. Yang kedua, menghindari perpecahan keluarga. Pembagian yang jelas dan adil mencegah sengketa antar anggota keluarga. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum Allah, yaitu melaksanakan aturan waris sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, anak yatim tidak terbengkalai, yaitu warisan menjamin keberlangsungan hidup dan pendidikan anak-anak yatim. Yang kelima, memelihara harta, yaitu pengelolaan harta yang teratur, mencegah pemborosan dan penyalahgunaan. Nah, kita udah di sesi penghujung nih, yaitu sesi kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian waris yaitu mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris melalui hukum Islam dengan sebab, rukun, dan syarat yang jelas. Yang kedua yaitu tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dalam pembagian harta, melindungi kepentingan ekonomi, dan menciptakan kepastian hukum yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, hikmah, yaitu menegakkan peri kemanusiaan, mencegah perpecahan keluarga, menjunjung hukum Allah, melindungi anak yatim, dan memelihara harta peninggalan. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.